Sore selamat beribadah teman-teman semuanya. Dia bangkit dan dia hidup. Karena itu kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Dan kekristenan kita bukan hanya sekedar teori atau sekedar percaya, tapi bisa dibuktikan. Perkataan Yesus bisa dibuktikan sampai hari ini. Dan salah satu yang paling penting yang menjadi pusat iman kekristenan kita adalah kebangkitan Kristus. Maka selalu ada kisah atau narasi-narasi yang dibuat bahwa Yesus tidak mati. Yang mati sebetulnya adalah orang lain dan lain sebagainya. Kebenaran itu hendak dikaburkan supaya kita tidak percaya akan kematian dan kebangkitan Kristus. Kisah para Rasul, pasal yang pertama ditampilkan ayatnya, ayat yang ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda, by many infallible proof, dengan bukti yang tidak terbantahkan. Setelah penderitaannya, Yesus bangkit dan dia membuktikan dengan banyak tanda bahwa ia hidup, bahwa ia bangkit. Berarti ada sesuatu yang sangat penting kenapa Yesus hendak membuktikan kepada murid-muridnya dan semua orang percaya bahwa dia bangkit. Dengan bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ada seorang penafsir mencatat bahwa Yesus menampakkan diri 11 kali sampai hari dia naik ke surga. Setelah dia bangkit, dia menampakkan dirinya, dia berjumpa dengan murid-muridnya. Ada 11 kali penampakan dirinya. Ditambah setelah kenaikannya, ketika dia menampakkan diri kepada Stefanus dan Paulus, semuanya total 17 kali. Dia menampakkan dirinya setelah dia bangkit. Artinya bahwa Yesus ingin membuktikan bahwa ucapannya, klaimnya bahwa dia nanti akan mati, diserahkan, dan dia akan bangkit. Karena sebelum Yesus mati dan sebelum Yesus bangkit, dia sudah mengucapkan akan hal itu. Ingat, Yesus 100% manusia, tapi dia juga 100% Allah, Allah yang menjadi manusia. Wujudnya adalah Yesus Kristus, Sang Putra Tunggal Allah itu. Dan dia selalu hidup di dalam dimensi profetik. Ucapannya itu profetik, kehidupannya profetik. Dia tidak terbatas ruang dan waktu. Tapi memang saat hidup jadi manusia, dia terbatas ruang dan waktu karena dia memakai tubuh manusia. Tetapi rohnya tetap roh Allah, roh yang kudus itu. Maka dia tahu. Beberapa kali dia mengatakan kepada muridnya bahwa aku akan bangkit. Dan pada hari ketiga, aku akan bangkit pada hari ketiga. Dan sebelum semua itu terjadi, dia sudah mengucapkannya dan kemudian digenapi. Ada banyak orang menyangkal akan hal ini. Bagaimana kita bisa tahu sejarah tentang Barack Obama misalnya? Kalau di zaman kita masih hidup, kita bisa mengerti bahwa memang ada karena kita pernah melihat. Tapi bagaimana kita tahu bahwa ada seorang Presiden Soekarno pernah hidup di Indonesia dan menjadi presiden? Bagaimana caranya kita tahu? Kita membaca sejarah, kita mencari buku-bukunya, kita mencari literasinya, kita mencari videonya, kita mencari orang tua atau mungkin generasi di atas kita yang menceritakan kesaksian tentang Bapak Presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Karena waktu itu kita belum lahir. Tapi kenapa hari ini kita percaya? Karena ada saksi, ada sejarah menuliskan, ada buku sejarah yang ditulis oleh para ahli sejarawan. Dan kita percaya ada dokumentasinya yang disimpan oleh negara. Ada video proklamasi kemerdekaan dan kita percaya bahwa Insinyur Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, sekalipun kita tidak pernah melihatnya. Kita tarik lebih jauh lagi. Bagaimana kita percaya bahwa Yesus ada, dia pernah mati dan pernah bangkit. Semua tercatat di dalam sejarah dan salah satunya adalah buku yang kita baca dan bukan hanya sekedar buku tapi Alkitab. Berapa lama itu terrecord? Perhatikan ini, kita bisa baca tentang kematian dan terutama kebangkitan Yesus dari Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yesus hidup kira-kira di tahun 30 Masehi. Kemudian ditulis
Di Injil kira-kira tahun 60 Masehi. Yesus hidup tahun 30. Rekor catatannya sudah ada sejak tahun 60 Masehi. Matius, Markus, Lukas kira-kira 60, 65, kemudian ada 80 Masehi. Ada selang berapa lama? 50 tahun sekitar itu. Paling jauh Injil Yohanes 80 sampai 95 Masehi. Jarak berapa tahun dari Yesus hidup? Kira-kira paling panjang 65 tahun. Dan banyak orang masih menyangkalnya. Tapi banyak orang lebih percaya tentang salah satu misalnya tokoh di dunia, Alexander Agung. Yang hidup tahun sekitar 300 sebelum Masehi. Dan catatan terbaik dari Alexander Agung itu muncul tahun 400 Masehi oleh seorang yang bernama Plutar atau Arian. Jadi ada selang 700 tahun, ini hanya salah satu contoh. Dengan jarak yang begitu panjang literaturnya atau tulisannya yang diwariskan turun-temurun, yang bisa kita baca hari ini, itu ada selang 700 tahun. Tapi Yesus perhatikan, hanya selang paling panjang 65 tahun. Yang berikutnya masih ada saksi mata. Ada bukti-bukti lain. Slide yang kedua, tolong di next slide. Ada saksi mata. Kalau kita baca di Alkitab kita, ketika Yesus bangkit dan dia menampakkan dirinya, maka dia menampakkan diri tidak cuma hanya satu orang. Tidak hanya satu orang, tetapi beberapa dan bahkan banyak orang. Kepada Maria Magdalena, kepada muridnya. Korintus mencatat, Paulus mencatat kepada Kefas dan kepada murid-murid yang lain. Dan setelah itu kepada 500 saudara sekaligus. Nah, ada kontra narasi yang diciptakan oleh beberapa orang, yaitu teori jasadnya dicuri. Pada waktu itu pemuka-pemuka agama Yahudi juga melakukan yang sama. Dia akan bangkit. Buat saja sebuah cerita bahwa mayatnya dicuri. Baca di Matius pasal 28, nanti teman-teman cari sendiri. Matius 28, sudah dibuat kisah bahwa jasadnya dicuri ketika kuburnya kosong. Narasi yang lain, murid-murid mengalami halusinasi. Tidak mungkin karena halusinasi tidak bisa ramai-ramai orang. Kalau 1-2 orang halusinasi bisa. Jadi gini, kalau misalnya ada cuma 1-2 orang, misalnya cuma Petrus atau Yohanes menyaksikan, aku lihat Yesus bangkit dan yang lain gak lihat. Mungkin saja itu halusinasi. Tapi jangan salah, ini hebatnya Yesus. Bahwa dia ingin membuktikan dia Allah yang sebenarnya, kekristenan yang sejati. Jalan yang benar satu-satunya dan sesungguhnya. Dia tidak hanya menyaksikan dari dirinya sendiri, tapi harus disaksikan oleh banyak orang dan sampai ratusan orang. Dan 1 Korintus 15 mencatat, Paulus menuliskan, sampai sekarang pada masa Paulus masih ada yang hidup dari antara saudara-saudara itu, artinya masih ada saksi mata. Artinya tidak dapat disangkal waktu itu karena ada saksi mata. Kuburnya kosong. Kubur yang kosong, sama seperti tadi kita bernyanyi, dia bangkit, he is alive, he is risen. Batu penutup terguling. Ingat bahwa kuburan Yesus dijaga oleh pasukan tentara Roma. Itu bukan pasukan kacangan, bukan abal-abal itu. Pasukan kerajaan dunia terbaik yang pernah ada. Pasti mereka terlatih, nggak mungkin tuh ngantuk-ngantuk semuanya tiba-tiba dikasih obat tidur, susah. Sebuah literatur mengatakan ada 12 pasukan jaga satu kubur dengan strategi yang lengkap pasti, senjata yang lengkap pasti. Selain itu ada materai dari pemimpin Roma. Ini kuburan jangan diutak-atik. Ketika malaikat datang, Yesus bangkit. Batunya digulingkan. Kuburnya kosong. Perhatikan ini. Yesus tidak perlu dibantu malaikat untuk menggulingkan kubur. Dia bisa keluar dari kuburnya tanpa harus batu itu melinding atau digelindingkan atau disingkirkan. Karena dia sudah pakai bangkit dengan tubuh kemuliaan. Tutup kubur yang disingkirkan itu untuk membuktikan kepada kita bahwa Yesus bangkit. Walaupun Yesus tidak butuh sebetulnya dibantu untuk dia bisa keluar dari kubur itu. Tapi kalau kuburnya tertutup, orang-orang gak bisa lihat, maka harus dibuka. Nah, waktu dibuka, di dalamnya ada apa? Ada bukti lain. Kain kafannya masih tertinggal di sana. Kain kafan
untuk membalut mayat. Kasih rempah, kasih balsam. Kalau mayatnya dicuri, kain kafannya pastinya ikut diangkut. Karena balsam atau rempah yang pada waktu itu diberikan bersifat seperti lem. Jadi kalau mayat Yesus dicuri, sekalian dong sama kain kafannya. Yang kedua yang membuat Yohanes percaya ketika dia lari sama Petrus, ayo kita lihat ke kubur Yesus, katanya dia bangkit, kubur kosong, mereka masuk. Dan Yesus sebagai salah satu murid yang terdekat, waktu lihat kain peluh itu kain penutup muka, mungkin menutup muka seperti ini atau tutup muka, kira-kira seperti sapu tangan gitu untuk menutup, terlipat dengan rapi. Kata kerja aslinya maksudnya begini, ada seseorang yang dengan sangat hati-hati melipatnya ditaruh di tempat Yesus terbaring. Waktu Yohanes lihat itu, that's it, Yesus bangkit. Kenapa? Karena dia tahu guru Mesias yang dekat dengan dia tahu siapa gurunya, dia tahu siapa Yesus. Yesus bangkit hanya dari kain peluh yang terlipat rapi. Pasti Yesus kamarnya waktu itu rapi. Karena dia pada waktu meninggalkan dia lipat. Dan membuat Yohanes percaya pada waktu itu. Di sini kita bisa mengerti masih dari beberapa bukti ini. Untuk memastikan bahwa Yesus itu bangkit, jasadnya tidak dicuri, tidak ditukar, dia mati dan dia bangkit. Dan kebangkitannya membuktikan, next slide, Roma 1 ayat 14, kebangkitannya membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Roma 1 ayat 14. Roma 1 ayat 4 bukan 14. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. And was declared to be Son of God. Dia dinyatakan, dideklarasikan sebagai anak Allah. With power, dengan kuasa, according to the spirit of holiness. Menurut Roh Kekudusan, by resurrection from the dead. Jesus Christ our Lord. Melalui kebangkitannya, dia membuktikan bahwa dia Tuhan. Kalau dia Tuhan, maut tidak bisa menguasai dirinya. Maut tidak berkuasa atas dirinya karena dia Tuhan. Walaupun Yesus mati, tapi dia bangkit kembali. Dan dia membuktikan bahwa maut tidak bisa berkuasa atas dirinya. Demikian juga kita yang percaya di dalam dia juga nanti akan dibangkitkan. Jadi kebangkitan ini bukan dongeng teman-teman. Semua kita nanti akan mati kecuali Yesus datang anytime. Rapture bisa terjadi kapan aja. Ini juga bukan dongeng. Baca Alkitab dan kamu akan percaya bahwa akan ada rapture. Sekarang Yesus ada di surga karena sudah naik ke surga. Dia bangkit terus naik ke surga. Ada saksi mata loh. Sejarah ditulis, Alkitab ditulis. Nanti dia akan kembali lagi. Dan kita akan berjumpa dengan dia di udara. Kita akan diangkat. Namanya rapture tadi. Kita akan maju lagi di 1 Korintus 15. Next slide. Paulus menuliskan tentang kebangkitan Kristus di 1 Korintus 15. Ayat yang pertama, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, yang di dalamnya teguh berdiri. Dia buka pasal 15 dengan, brothers, I declare to you the gospel which I preach to you, which also you have received and in which you stand. In which you stand. Di mana kamu berdiri di atas gospel ground. Dan nanti akan ditutup dengan kalimat yang menarik lagi dari Paulus. Kita simpan dulu ayat yang terakhir ya. Tapi kita akan baca dulu ayat yang ke-12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Perhatikan ini. Kebangkitan Kristus erat kaitannya dengan kebangkitan kita. Karena nanti kita juga mati. Kalau Tuhan belum datang, waktumu habis di dunia, semua mati. Hanya sekali. Tapi ingat, maut tidak berkuasa atas hidupmu karena kamu di dalam Kristus. Dan sama seperti Kristus, kamu juga akan dibangkitkan. Karena sudah terjadi.
Ketika Yesus mati, di Matius juga dicatat, tabir terbelah dua, orang-orang kudus bangkit keluar dari kuburnya dan mereka masuk ke kota kudus Yerusalem. Yesus jadi yang sulung bangkit dan naik ke surga. Belum ada yang bangkit dan naik ke surga, Yesus jadi yang sulung. Cuma ada dua di Alkitab, di perjanjian lama itu hanya prototipe dari rapture, yaitu Henok dan Elia yang tidak mati ya. Tapi mereka belum pakai tubuh kemuliaan, hanya Yesus yang pakai tubuh kemuliaan. Itu nanti tubuh yang sama yang akan kita pakai, pengharapan buat kita ketika ada rapture. Tubuh jasmani masih bisa makan, tenang aja, masih bisa makan. Di surga kita bisa makan, katakan haleluya. Di surga tidak membosankan. Karena kita pakai tubuh. Waktu Yesus bangkit, setelah bangkit dia masih makan ikan. Roti, kalau waktu itu Yesus hidup di Indonesia, saya yakin dia makan pecel. Kalau di Jawa. Udah makan belum guys? Kita sarapan dulu, kita ngopi dulu. Baru beritakan Injil. Tubuh kebangkitan. Bisa tidak terbatas ruang dan waktu, ini bukan dongeng. Tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi nanti kita di surga itu bukan alam rohani. Bagi tata Allah itu alam rohani, tapi bagi kita itu alam jasmani. Karena tubuhnya bisa dipegang, dicubit. Lihat kanan kirimu, cubit pipinya. Coba cubit pipimu nanti di surga juga sama, masih bisa disentuh. Masih punya tulang, masih punya daging. Tapi beda dengan tubuh yang sekarang, karena ini adalah tubuh dosa. Dan itulah kebangkitan Kristus. Dan kebangkitan itu memberi kita kuasa, ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Maka segala semua narasi diusahakan bahwa Yesus tidak bangkit. Kalau dia tidak bangkit, dia sama dengan nabi-nabi lainnya. Dia sama. Karena semua nabi yang ada di dunia ini pernah hidup dan mati dan tidak bangkit lagi. Dan jenis kebangkitan Yesus beda. Gak seperti Lazarus ketika dia dibangkitkan terus mati lagi. Kalau Yesus sekali dia mati dan dia bangkit dan gak mati lagi. Karena dia pakai tubuh kemuliaan. Lazarus waktu dibangkitkan mati lagi. Memang dia bangkit. Waktu pernah dibangkitkan sama Yesus tapi dia mati lagi. Nanti akhirnya bangkit lagi. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Your faith is in vain. Imanmu sia-sia. Kalau Yesus gak pernah bangkit, sia-sia. Udah gak usah ke gereja, makan minum sepuasmu. Lakukan nikmati hidupmu di dunia. Karena besok kamu akan mati nikmati semuanya. Tapi tidak begitu. Rasul Paulus mengajarkan, dia dibangkitkan. Dan kamu juga yang di dalam dia akan mendapatkan hal yang sama, kalian semua akan bangkit. Karena itu kita bisa menang dari dosa kita. Bukti lain yang membuktikan bahwa dia bangkit adalah perubahan hidup dari para muridnya. Kita tahu bahwa sebelum Yesus mati dan bangkit, sebelum Roh Kudus dicurahkan secara penuh dalam diri para murid, mereka adalah orang yang penakut. Mereka tidak mengerti kitab suci. Bahkan ketika gurunya mengajar mereka, aku akan bangkit, mereka enggak sadar. Dan mereka menyangkal, salah satunya Petrus. Bahkan ada yang mengkhianati dia. Tapi mereka tahu apa yang mereka percaya, kebangkitannya bisa dibuktikan dan itu mengubah hidup mereka secara radikal. Sampai akhirnya murid-muridnya berani mati martir buat imannya, yaitu kepada Yesus Kristus. Karena mereka tahu pengharapan dan percaya mereka di dalam Yesus Kristus, mereka tidak lagi takut dengan kematian. Di ayat 58 ditutup dengan Paulus. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, stand firm, steadfast. Karena dia bangkit, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena kamu tahu bahwa persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak pernah sia-sia. Pesan yang sama, stand firm hari ini karena Yesus bangkit. Percaya, stand firm dengan imanmu. Berdiri teguh, jangan goyah. Kebangkitannya, Yesus adalah Mesias, bukan cuma sekedar agama atau cerita dongeng atau cerita bohong. Ini adalah jalan yang sebenarnya. Iman yang kita pilih ini punya resiko di dalam kekekalan kita.
Dan hari ini kita percaya bahwa kematian, kebangkitan Kristus, dia adalah Mesias dan penyelamat kita. Karena itu Paulus berkata, berdirilah teguh, jangan goyah. Unmovable, steadfast, stand firm, jangan goyah. Belum punya pacar, jangan goyah. Gak punya uang, jangan goyah. Karena kita tahu kepada siapa kita berharap, kepada Yesus yang hidup. Tuhanmu hidup, berdoa, doamu didengarkan. Karena dia bukan Tuhan yang mati. Kekristenan bukan sekedar agama. Lakukan, alami sendiri. Doa sama Tuhanmu yang hidup itu. Bilang sama Tuhan, Tuhan kalau engkau hidup buktikan firman-Mu jadi dalam hidupku. Ujilah Tuhan. Maka dia akan menyatakan dirinya. Serius sama Tuhan. Dia akan menunjukkan dirinya. Mewahyukan pribadinya kepada kehidupan kita. Dan Yesus menang dari maut. Next slide. Yesus menang dari maut. 1 Korintus 15 ayat 26. Ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. The last enemy to be destroyed is death. Kematian sebetulnya sudah ada sejak di Taman Eden. Tapi kematian tidak pernah bisa menyentuh Adam kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa. Karena di Taman Eden Tuhan kasih perintah begini. Jangan makan buah pohon pengetahuan. For in the day that you eat of it, you shall surely die. Di hari kamu makan, kamu mati. Berarti sudah ada death di sana, kematian sudah ada. Tapi kematian gak pernah bisa menyentuh Adam dan Hawa. Selama kematian tidak diberi kuasa. Apa itu? Kuasa maut, dosa. Begitu mereka jatuh dalam dosa, maut masuk dalam diri mereka, kutuk bekerja, mereka bisa mati. Sebetulnya Adam dan Hawa tidak pernah bisa mati. Nah, Yesus anak Allah itu datang untuk menebus kita dan dia mati dan dia bangkit. Dan kebangkitannya mengalahkan maut. The last enemy to be destroyed is death. Semua orang takut mati. Kita baca apa buktinya? Ibrani 2 ayat yang ke-15. Bisa ditampilkan ayatnya. Ibrani 2 ayat 15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Siapa yang gak takut mati? Semua kita takut mati. Tapi di dalam Yesus Kristus kita dibebaskan dari perhambaan dan rasa takut mati. Sengat dosa ialah maut dan maut telah dikalahkan melalui kematian dan kebangkitannya. Jadi kebangkitan Kristus membuktikan bahwa kematian atau maut tidak berkuasa atas Yesus dan atas setiap orang yang percaya kepadanya. Karena Yesus dibangkitkan, maka kita juga akan dibangkitkan. Jadi maut tidak berkuasa lagi atas hidupmu. Ketika kamu percaya kepada Yesus, Sang Mesias itu, you cannot die. Memang kamu mati nanti. Sekalipun kamu mati, kamu bangkit lagi. Itu janjinya. Dan maut sudah tidak berkuasa lagi atas kehidupan kita. Kisah Rasul 2 ayat 24 ketika Petrus berkhotbah, dia bilang begini. Tidak mungkin Yesus tetap dalam maut. Ketika dia mati, tidak mungkin Yesus tetap dalam maut. Karena di dalam dia tidak ada dosa. Sudah seringkali saya ulang ayatnya di Korintus juga. Di dalam dia tidak ada dosa, tapi dia dijadikan berdosa. Bukan Yesus melakukan dosa, bukan. Tapi jadi korban dosa untuk menanggung dosa kita. Ditimpakan kepadanya supaya kita yang percaya di dalam dia diselamatkan. Dibenarkan. Memperoleh kebenaran Allah. Ini menarik. Sebetulnya waktu Yesus lahir ke dunia di dalam dia tidak ada dosa. Sebetulnya Yesus gak bisa mati, percaya saya. Karena di dalam dia tidak ada dosa. Ingat, maut tidak bisa bekerja ketika tidak ada dosa. Memang maut ada, eksis. Tapi gak bisa bekerja dalam diri manusia ketika dosa tidak ada. Dan Yesus gak punya dosa. Gimana caranya mati? Yohanes yang 10. Dia berkata begini. Aku memberikan diriku
I laid down myself from myself. Untuk itulah Bapa mengasihi aku karena aku memberikan diriku untuk diserahkan. Tidak ada yang bisa menangkap Yesus untuk membunuh dia. Kenapa bisa? Karena dia menyerahkan dirinya. Waktu di Taman Getsemani, ketika Yudas menyerahkan gurunya, dan dia berkata, apakah kamu Yesus? Mereka mau menangkap dia dengan pasukan-pasukan, ahli Taurat, pemuka agama. Dan Yesus menjawab, I am, akulah dia. Waktu dia jawab, I am, semua orang itu rebah ke tanah. Itu bukan film, bro. Kenapa? Sebetulnya nggak ada yang bisa nangkap Yesus. Even itu Pilatus, ketika dia berkata, kamukah raja orang Yahudi? Kamu yang mengatakannya, kerajaanku bukan dari dunia ini. Aku raja, tapi pemerintahan yang berbeda dari yang ada sekarang. Just lakukan tugasmu Pontius Pilatus. Kalau kamu diberi kuasa, kalau Bapak tidak memberi kamu kuasa, kalau kuasa itu tidak datang dari surga, kamu gak akan bisa menyentuh aku. Just do it, go ahead. Kill me, gitu, kira-kira gitu. Karena dia menyerahkan dirinya buat kita. Karena dia mengasihi kita. Dan ketika Yesus mati, dia ada di mana? Matius 12 ayat 40. Matius 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ketika Yesus mati, tabir bait Allah terbelah, tubuhnya dikuburkan di kuburnya Yusuf dari Arimatea. Rohnya ke rahim bumi, the heart of the earth. Dia turun ke bawah, dan apa yang dia lakukan di sana? 1 Petrus 3 ayat 19. Ditayangkan aja ayatnya. 1 Petrus 3 ayat 19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang dalam penjara. Bukan memberitakan Injil tapi memproklamasikan kemenangannya. Memproklamasikan Injil itu. Dia declare aku sudah menang kepada roh-roh yang pada waktu zaman Nuh bergerak atau melakukan sesuatu di luar batas kewajaran. Dan di dalam penjara itu namanya Tartaros. Dia memproklamasikan kemenangannya. Aku menang atas maut. Dan Petrus mencatat di Kisah Rasul 2, tidak mungkin Yesus tetap dalam maut. Maka di hari ketiga dia bangkit. Dia bawa para tawanan. Siapa itu? Orang-orang kudus perjanjian lama. Abraham, Daniel, Esther, Daud, semua ada di sana. Dan dia bawa naik ke surga bersama dengan dia. Dan hal yang sama nanti akan terjadi dengan kita. You cannot die. Sekalipun nanti kita mati, kamu akan hidup kembali. Efesus 4, ketika dia naik, setelah dia bangkit, menunjukkan 40 hari berulang-ulang, dan akhirnya dia naik, disaksikan dengan saksi mata, bukan hanya cerita dongeng. Ayat yang ke-8 itu sebabnya kata Nas tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ayat 9, bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ayat 10, ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi. Far above all heavens. Sekarang Yesus ada di mana? Far above all heaven. Segala kuasa ada di tangannya hari ini. Dia ada di atas segalanya. Dan hal yang sama ketika kita di dalam dia. Sama seperti dia yang hari ini ada di sorga. Demikian juga kita hari ini yang ada di bumi. Kita didudukkan bersama dengan dia. In the heavenly place. In the right hand of God. Di sebelah kanan Allah. Ia yang telah turun, ia naik far above all heaven. Dia jauh lebih tinggi dari semuanya. Dari semua nama, name above all names. COVID-19, setiap nama virus, setiap nama penyakit, semua ada di bawah Tuhan.
Dan tadi kita sudah baca the last enemy aja. Musuh yang terakhir sudah dikalahkan. Sudah nggak ada yang lagi yang jauh lebih hebat dari the last enemy tadi. The last enemy to be destroyed is death. Maut sudah dikalahkan. Dan ketika dia naik, kemudian dia memenuhkan segala sesuatu. Untuk memenuhkan segala sesuatu. Ia memberikan, ia memperlengkapi, ayat 11, ia memberikan rasul-rasul, hamba-hamba Tuhan. Ayat 12, ia memperlengkapi orang kudus. Dia mencurahkan Roh Kudusnya. Jadi hari ini ketika Yesus naik ke surga, dia ada di tempat yang paling tinggi. Far above all heaven, name above all names. Dia ada di tempat yang paling atas, segala kuasa ada di dalam tangannya. Kenapa dia harus naik? Supaya dia bisa mencurahkan semua yang terbaik buat kita semua orang-orang yang mengasihi dia. Dan hari ini kita gerejanya adalah perwakilan pemerintahan Allah yang ada di bumi. Kalian dan saya. Karena dia bangkit, maka kalian juga akan bangkit di dalam Yesus Kristus. You cannot die. Karena kamu akan dibangkitkan. Dan pengharapan terakhir kita di 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Sekarang apa sih yang kita nantikan? Ternyata bukan kematian. Jadi jangan hidup untuk menantikan, nanti aku mati. Memang sih kalau Tuhan belum datang. Tapi Paulus tidak mengajarkan untuk menunggu mati. Tapi pengharapan kita adalah ini. 1 Tesalonika 4 ayat 17. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal. Kalian semua masih hidup dan masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan yang mulia itu. Jadi sekarang kita sedang menantikan kedatangan Kristus. Sambil mengerjakan tugas kita, perintah amanat agung yang terakhir sebelum dia naik ke surga. Jadikan semua bangsa muridku, ajar mereka, baptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu yang kita kerjakan hari ini sambil punya pengharapan akan kedatangannya. Dunia akan makin kacau, dunia akan makin tidak baik keadaannya. Dan Alkitab mengatakan sama seperti zaman Nuh. Ketika mereka makan dan minum, menurut saya keadaan yang paling berbahaya bukan COVID-19 ini. Yang lebih berbahaya buat iman kita adalah kenyamanan. Dan ketika virus ini selesai, maka dunia akan masuk masa tenang. Sebelum Yesus datang kembali. Dan sama seperti zaman Nuh, mereka akan makan, minum, kawin, mengawinkan. Semua happy, seperti nggak ada apa-apa. Dan pada waktu itulah Tuhan datang. Dan orang percaya akan diangkat. Dan setelah itu akan masuk masa kesukaran besar ketika ada masa antikris. Dan kita tidak ditetapkan untuk masuk ke sana. Tapi orang percaya sedang menantikan kedatangannya sambil melakukan tugas kita sebagai orang percaya. Dan nanti selama-lamanya kita akan bersama dengan dia. Mari bangkit berdiri semuanya. Bukankah dia Tuhan yang luar biasa? Dia Tuhan yang hebat. Dia Tuhan yang membuktikan bahwa dia hidup dan dia bangkit hari ini. Saya berdoa semua kita akan mengalami kuasa kebangkitannya. Mari kita berdoa, angkat tangan kita. Terima kasih Bapa di surga. Engkau telah memberikan anakmu yang tunggal Yesus Kristus. Engkau memberikan dirimu untuk menjadi korban bagi dosa kami. Dan hari ini kami semakin dikuatkan bahwa firman-Mu, perkataanmu bukan hanya omong kosong, tapi semua dibuktikan dengan catatan tulisan Alkitab, catatan sejarah, dan semua Engkau buktikan bahwa Engkau pernah mati dan Engkau bangkit dari kematian. Demikian juga kami yang percaya di dalam Engkau akan juga dibangkitkan suatu hari nanti. Dan kami semuanya siapkan kami Tuhan untuk berjumpa dengan Engkau, dengan Roh-Mu yang kudus hari ini bersama dengan kami. Dengan firman-Mu yang selalu ada dalam hati setiap kami. Untuk kami bisa mempersiapkan hati dan hidup kami. Untuk menyambut kedatangan-Mu. Kami tadakan tangan kami, terimalah berkat Tuhan. Berkat yang terbaik. Dia yang ada di atas, far above all heaven.
Dia yang ada di atas segalanya hari ini mencurahkan berkat-Nya atas hidupmu. Berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus dan dari Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dia menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan semua kita yang percaya berkata, amin.